Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan lagi, proses membuat websitenya ya. Dan di chapter yang ketiga ini kita akan, merancang sebuah halaman homepage gitu ya. Tapi sebelumnya kita menuju ke pengaturan Elementornya. Di sini kita sebelumnya belum mengaturnya ya. Klik aja Elementor dan klik setting. Kemudian di bagian sini, ini silakan teman-teman di bagian fitur ya, aktif all gitu ya, kita aktifkan semuanya karena kita akan menggunakan versi terbaru, yaitu versi Flexbox dan juga Grid gitu ya. Jadi dalam membuat sebuah website itu ada istilah semacam Flexbox, Grid gitu ya. Jadi untuk mengatur layout dari sebuah halaman. Bagaimana gambarnya nanti kita akan bahas ya. Mungkin untuk sebagai informasi aja, teman-teman bisa cari apa bedanya Flexbox dengan Grid. Jadi kayak gini. Jadi dalam setiap halaman website itu ada layout yang menggunakan sistem Flex, ada yang menggunakan sistem Grid gitu ya. Jadi bisa teman-teman cari di internet, bisa di YouTube untuk lebih jelasnya ya. Jadi kayak gini, gambarnya kayak gini. Contohnya. Ini kenapa nggak bisa dibuka sih? Oke, kayak gini. Jadi gambarannya Flexbox itu seperti ini ya teman-teman. Sedangkan Grid ini bisa memanjang, bisa kotak-kotak begini, bisa terus ke bawah sini, bisa ke panjang begini ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah ini nanti akan kita gunakan sistem seperti ini untuk membuat halaman ya. Jadi kayak gini. Ya, ini bisa pakai Grid ya, Grid 3 kolom. Atau 3 kolom gitu ya, katakanlah bahasa Indonesia kayak 3 kolom gitu, atau kita pakai sistem Flexbox gitu ya. Ini kayaknya pakai Grid. Nanti gimana sih mas bedakannya gitu ya, nanti kita akan bahas ketika kita mulai untuk membuat landing page-nya atau websitenya gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi ke halaman tadi. Ini ketika sudah diaktifkan semua ya, sudah selesai, berarti kita sekarang akan menuju ke page gitu ya. Jadi page ini adalah halaman yang akan kita buat. Jadi kayak gini teman-teman, ini adalah page dan di sini kita akan bikin sebuah halaman homepage ya, halaman awal gitu ya. Nah, kita coba klik new. Kemudian kita ketikkan aja di sini homepage. Ya, terserah teman-teman apa namanya. Kalau saya sih biasa untuk halaman depan saya kasih homepage dia. Kemudian di sini saya pilih Elementor full width. Artinya lebar penuh ya. Nanti akan saya contohkan kenapa kok nggak pakai canvas, kenapa kok nggak pakai default ya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Di bagian bawah sini kita biarin aja dulu. Ini kita publish. Nah kalau kita lihat halaman page ini kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini halaman page-nya. Jadi masih kosong ya. Sama sekali nggak ada isinya karena memang kita belum membuat desainnya ya. Jadi ada nama, ada menunya. Sedangkan halaman awal tadi kayak gini. Ini halaman blog. Jadi ini kalau kita setup seperti ini, yang tampil pertama kali di halaman depan itu adalah blognya. Sedangkan kalau kita mau homepage-nya itu di halaman utama, ini akan kita setting sebentar lagi. Jadi kalau teman-teman mengakses ini ya, maka yang muncul adalah blognya gitu. Ini blog, ini tulisan defaultnya di sini. Oke. Nah kayak gini, ini artikel isinya. Sedangkan kalau teman-teman mau mendesain agar misalkan halaman utamanya tampil seperti ini bisa juga ya teman-teman. Nah gimana caranya? Ya tadi makanya saya bikin di page, kemudian di sini kita setting judulnya ya, kemudian kita update, kita publish, dan kemudian kita akan pilih ke sini teman-teman ya. Jadi sebelum kita menghias halaman depannya, kita setup dulu halaman di sini di setting, kemudian di reading ya, di reading. Kemudian di sini kita pilih agar halaman ini, halaman homepage ini, jadi apa sih bedanya? Bedanya nih ya teman-teman ya, bedanya bedanya untuk halaman kayak gini. Saya biar tahu ya, ini halaman, kemudian kalau halaman depan yang berupa blog itu kayak gini teman-teman. Ini beda kan ya, jadi URL-nya beda.
Yang diakses oleh orang pertama kali adalah yang ini. Nah, kalau saya mau tampilan awalnya itu blok, ya nggak usah diatur ya. Jadi tetap aja kayak gini, tampilannya utamanya kayak gini. Sedangkan kalau saya mau tampilan awalnya itu bukan blok, tapi tampilan seperti ini. Jadi ini kan bukan blok ya. Jadi ini halaman yang menjelaskan tentang profilnya seseorang gitu ya. Jadi apakah bisa? Ini bisa banget ya teman-teman. Jadi kita jadikan homepage ini di redirect ya, atau diarahkan ke sini. Diarahkan ke sini. Oke. Kita langsung aja ke pengaturan tadi. Di sini di reading ya. Nah, ini kita pilih yang aesthetic page gitu ya. Kita pilih homepage-nya, ini kita pilih yang homepage. Artinya ini kita bisa pilih macam-macam sih. Karena tadi di page itu ada banyak halaman, ada beberapa halaman ya. Ada 2 halaman ya. Halaman private sampel, ada halaman homepage gitu ya. Kalau ini masih draft kayaknya ini. Jadi ketika kita pilih static, di sini ada 2 pilihan, homepage atau sampel gitu ya. Sampel. Di sini kalau kita lihat sampel itu, ini halaman sampel. Jadi kayak gini. Ya, URL-nya juga beda ya. Kalau kita klik di awal, maka tampilan awalnya itu adalah blog, bukan halaman. Oke. Nah, gimana caranya agar saya pengen tampilan awalnya itu adalah halaman gitu ya. Nanti teman-teman akan paham insya Allah ya. Jadi di sini saya balik lagi ke sini. Kita static page, kemudian kita pilih homepage, kita pilih nama yang akan kita, halaman yang akan kita tunjukkan ke depan ya. Kemudian setelah selesai kita save change. Oke, kemudian kita coba refresh ya. Tadi awalnya halaman utamanya seperti ini tampilannya ya. Hello World di sini, ini adalah artikel. Kalau kita klik, maka berubah menjadi kosong, sama kayak ini. Ya, sama ya. Jadi halaman blognya disimpan atau di hidden ya, atau dihilangkan. Kemudian di sini kalau kita reload, dia akan langsung ke redirect ke halaman ini. Ya, kalau kita refresh, nah ini langsung ke halaman depan. Nah, disinilah nanti akan kita desain tampilan awalnya. Oke? Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan coba mengatur ini ya, mengatur header dan juga footer. Jadi ini dinamakan header dan ini namanya footer. Jadi header itu kepalanya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kebetulan ini ada ya. Ini adalah headernya yang berisi logo, juga ada menu dan juga ada tombol ya. Kemudian footernya mana? Ini footernya ya teman-teman. Jadi ini footernya. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas header dan footer, dan tetap semangat ya untuk terus belajar. Dan kalau misalkan ada hal yang kurang jelas yang saya sampaikan, ya karena tadi memang agak belibet, bisa disimak lagi ya videonya, karena memang yang saya sampaikan ini butuh teman-teman ketahui, sehingga silakan untuk memahami pelan-pelan agar memahami secara benar gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke next video.